Welcome bro, sudah lama tentunya saya tidak membuat video ya. Tetapi ini menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan pada Instagram story sebelumnya, bagaimana progres Nonat November Anda. Dan cukup banyak teman-teman yang juga mengalami kegagalan. Sehingga dengan video ini, semoga membantu teman-teman. Saya akan memberikan bagi Anda yang gagal apa yang harus kita lakukan. Dan langsung saja to the point, saya sudah menyiapkan slide-nya teman-teman. Dan tentu sebelumnya sudah tidak asing lagi dengan gambar ini bukan? Apa yang terjadi, progres yang terjadi di dalam otak kita. Dari gambar jelas menunjukkan bagaimana otak normal sebelah kiri, heroin sebelah kanan, dan juga yang paling kanan bagaimana akibat PMO. Kita bisa bayangkan teman-teman, dari hasil itu justru hasil PMO menunjukkan sedikit lebih rusak. Sehingga otomatis dari gambar ini pun menunjukkan bahwa untuk recycle memperbaiki otak ini akibat bertahun-tahun lamanya terdampar PMO bukanlah hal yang mudah teman-teman. Sehingga bagi Anda yang gagal, ya karena memang satu hal yang sangat penting, niat untuk melakukannya juga belum begitu besar. Saya tunjukkan lagi, semoga menjadi semangat bagi kita tentunya. Dan slide selanjutnya teman-teman lihat. Apa yang terjadi, recycle yang terjadi. Sudah berapa lama Anda berjanji dan bahkan mengulanginya lagi. Tetapi lagi-lagi saya akan mencoba juga mereminder kembali bagaimana potensi air mani itu, bagaimana energi seksual itu sangat tinggi dan sangat berguna bagi kita teman-teman. Bagaimana juga benefit-benefit NoFap yang seharusnya bisa kita rasakan jika kita stay on purpose, stay on progress di dalam NoFap ini. Dan bahkan dari penulis Think and Grow Rich, Napoleon Hill berkata, ketika seseorang dapat menggunakan mentransmutasikan energi seksualnya, ia bisa menjadi siapapun. Ia bisa melakukan apapun, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat besar dan luar biasa tentunya. Dan selanjutnya ini adalah mereka-mereka yang sangat terkenal, tercatat juga dalam buku sejarah tentunya, bagaimana energi seksual membuat mereka sukses. Tidak asing tentunya salah satu legend tinju, Mike Tyson yang hidup sampai saat ini. Begitu dengan Muhammad Ali, teman-teman. Sadari potensi ini. Dan juga sadari bagaimana dengan kecanduan PMO ini membuat hidup Anda menjadi loser. Coba lihat diri lo bro saat ini. Oke? Wanita cantik yang Anda inginkan, itu tidak mengenal Anda gitu loh. Anda membuang energi kepada layar HP atau layar laptop Anda. Dan coba lihat setelah Anda membuangnya. Seperti zombie bukan? Tidak ada aura, tidak ada energi. Dan orang juga tidak bisa melihat Anda walaupun Anda berada di suatu tempat. Orang tidak merasakan kehadiran Anda bro. Karena memang apa? Anda sudah membuang energi kehidupan itu. Yang notabene-nya itu adalah energi kehidupan yang sangat penting. Yang membuat kita tetap berada. Ini yang sangat penting. Oleh sebab itu teman-teman, bagi lo yang gagal, ini beberapa poin yang penting yang wajib lo lakukan. Saya memberikan setidaknya 9 atau 10 poin ke depan. Yang pertama teman-teman, mencari kegiatan alternatif untuk mengalihkan perhatian dari PMO. Yang jadi pertanyaan, apakah lo sudah olahraga? Apakah lo ada minat main seni? Semisal saya saat ini sudah belajar main gitar. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah lancar bermain gitar. Atau hobi-hobi lainnya bro. Yang kedua, jika Anda ketergantungan kepada gadget yang notabene-nya Anda bukanlah content creator yang seharusnya memegang gadget atau mengelola sosmed, lebih baik Anda uninstall, melakukan dopamine detox. Oke? Mendetoxkan detach diri dari sosial media. Itu sangat perlu. Melakukan dopamine detox, puasa hiburan kepada diri sendiri. Dan tentunya dengan membatasi akses internet dan bahkan menghapus aplikasi jika memang itu tidak terlalu dibutuhkan di dalam karir Anda misalkan bro. Dan ini juga secara otomatis akan juga menghindari Anda mengunjungi situs ini menimbulkan dorongan terhadap PMO. Sekarang kita lihat sosmed, TikTok, Facebook, kadang-kadang ada saran video yang itu menimbulkan urge gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah sangat addict gitu loh, yang sudah dopaminnya sudah sangat tinggi terhadap PMO, maka perlu puasa hiburan. Ini sangat perlu. Yang ketiga ialah menemukan cara lain mengekspresikan dorongan seksual yang sehat. Bagaimana yang sehat? Tentunya bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, yang sudah menikah, Anda tentunya sudah bisa melakukan hubungan seksual. Tetapi bagi Anda yang masih single misalkan, tidak punya pasangan, mari fokuskan energi itu untuk mengejar karir yang diinginkan bro.
Yang tentunya yang selanjutnya mencari dukungan dari teman, keluarga, termasuk juga dari saya pribadi untuk mengatasi PMO ini. Oke, saya juga membuka coaching tentunya, membuka komunitas, menerbitkan e-book teman-teman. Saya dapat membantu Anda. Beberapa juga yang sudah mengikuti coaching tentunya sudah terbantu. Di akhir video nanti saya juga akan menunjukkan sebuah testimoni dari kawan-kawan yang sudah melakukan coaching tentunya. Dan yang kelima, belajar mengontrol emosi. Mengontrol juga dorongan seksual yang tidak sehat dengan teknik relaksasi dan juga meditasi. Tentunya bagi lo saat ini yang sudah memiliki kitab Novaper, membeli e-book gue, tentunya sudah mengetahui hal ini. Di sana cukup lengkap, teman-teman. Oke, poin selanjutnya saya juga akan tambahkan kepada Anda. Oh iya, ini saya akan perkenalkan bagaimana komunitas, e-book, dan juga kitab Novap. Oke, seperti lihat di gambar itu, kita melakukan juga coaching atau bahkan reuni gitu, obrolan komunitas sekali sebulan. Oke, kita juga berkumpul di sana sharing. Ini adalah gambar bagaimana e-book Novap dan juga kitab Novap, teman-teman. Ini sangat penting tentunya. Dan poin selanjutnya, yang keenam, buat target yang realistis. Mengapa saya bilang realistis? Bagi Anda yang saat ini belum pernah melakukan Novap, apalagi pemula misalkan, jangan langsung berusaha 1 tahun ke depan. Itu terlalu tinggi teman-teman, sehingga Anda merasa, wah kejauhan nih. Untuk pemula ya, kecuali Anda sudah melakukan ini bertahap-tahap gitu loh. Jadi misalkan coba tahan diri dari PMO selama 1 minggu, kemudian masuk 2 minggu, dan seterusnya. Dan juga sangat penting, setiap kali lo mencapai target tersebut, beri hadiah sekecil apapun itu kepada diri kita sebagai motivasi. Yang ketujuh, selalu ingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam 1 malam. Saya ulangi lagi teman-teman, bahwa kecanduan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun tidak mungkin bisa diubah 1 malam. Ini adalah pengetahuan atau kesadaran yang cukup penting. Tetapi dengan kesabaran dan komitmen, gue yakin lo dapat berhasil melepaskan diri dari masalah PMO ini. Dan yang kedelapan, berhenti mengikuti akun atau grup yang menyebarkan konten dewasa atau seksi di sosial media. Jika Anda saat ini juga mungkin laki-laki biasanya punya grup gitu, iseng bareng teman-teman gitu, lebih baik keluar bro, apalagi lo saat ini sedang melakukan program Novap. Dan yang selanjutnya, baca juga buku-buku artikel tentang PMO, tentunya menguatkan juga tentang Novap, bagaimana dampak buruk PMO, bagaimana benefit Novap, sehingga dengan ini teman-teman, memberikan tambahan motivasi setidaknya ke dalam diri untuk tetap stay on purpose, stay on progress di dalam program Novap, misalkan juga melanjutkan Nonat November yang sedang kita lakukan saat ini. Ini bisa membuat diri kita lebih sadar dan terdorong untuk mengubah kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang lebih baik. Perlu diingat teman-teman, mengatasi masalah PMO memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan jika memang dibutuhkan. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda dan solusi berhasil juga tentunya berbeda. Jadi jangan berkecil hati dan terus berusaha untuk bisa lepas PMO 2023 ini yang sebentar lagi, 2 bulan lagi, kita menuju tahun baru 2024. Oke teman-teman, saya juga mau memperkenalkan apa kata mereka tentang komunitas, coaching, dan juga tentang e-book. Anda bisa pause videonya dan membacanya teman-teman. Dan juga berikut saya akan menunjukkan video testimoni dari sahabat saya yang dia sudah mulai berprogres melakukan Novap lepas dari PMO. Oke, cek tes 1 2 3. Oke. Halo Bro Brandy. Konnichiwa. Salam dari Kyoto, Jepang. Ini gua Andrian. Saudara baru lu. Menti lu juga yang udah ngerasain gimana bisa coaching dan menjadi mentor di program Novap Coaching Indonesia ini. Ini mungkin testimoni dari diri gue pribadi setelah kita ngejalanin hampir 4 sesi coaching ini. Pertama-tama yang gue pengen bilang adalah gue bersyukur bisa nemuin lu sebagai seorang mentor dan sahabat gue yang baru dalam perjuangan gue dan untuk melanjutkan berproses menuju lepas dari kecanduan PMO ini. Dan ya gue ngerasa
kalimat yang terlintas pertama di pikiran gue adalah gue bersyukur bisa ketemu lo, karena dengan media ini gue mendapatkan insight-insight baru, membuka pandangan gue tentang hidup gue lagi, gimana gue bisa menata hidup sebagai seorang yang saat ini masih kecanduan PMO dan akan berprogres tentu aja pastinya. Tentang pesan-pesan lu gimana seorang pria harus bisa berkomitmen dalam hidupnya, mengambil pilihan-pilihan yang sulit, menghadapi segala kesulitan itu tanpa melarikan diri darinya, menghadapinya, tidak banyak excuse, nggak jadi seorang yang permisif kepada diri sendiri. Dan karena hal itu adalah hal yang akan membuat kita kuat dan tidak akan membunuh kita. Itu yang gue ingat dari lu, yang bakal gue ingat, dan value-value yang kayak gini akan gue tanamkan juga dalam proses recovery gue ini, gue yakin. Dan dengan proses coaching sama lo ini, gue rasa akan semakin menambah bahan bakar gue buat menjadi drive factors sebagai sarana biar semangat ini tetap terjaga. Walaupun pasti gue yakin, yang sering lo ingetin juga di sesi-sesi coaching kita, bahwa tujuan akhirnya bukan lepas dari PMO, tapi bagaimana kita bisa sampai puncak gunung. Itu tujuan utama kita dalam hidup ini. Jadi PMO adalah sebagai tools-nya untuk bisa kita mungkin segera mencapai tujuan itu. Ya, dan beberapa juga nilai-nilai lain yang mungkin gue akan menjadikan sebuah value yang akan gue internalisasi lagi dalam hidup gue gitu. Terutama juga bagaimana tentang kita seorang pria harus berani untuk mengambil pilihan yang tidak disukai banyak orang. Berani keluar dari zona nyaman untuk membuat kita benar kembali lagi menjadi orang yang lebih kuat. Dan dengan ini gue harap kita akan tetap menjadi seorang sahabat, atau pertemanan ini sebagai coach atau mentinya tetap terjaga hubungan ini. Dan gue harap lu juga akan bisa tetap memberikan manfaat-manfaat yang udah lu berikan selama ini kepada teman-teman yang masih dalam perjuangan dalam prosesnya menuju stop PMO. Dan gue juga berharap lo diberikan kesehatan dengan kebaikan-kebaikan yang lo udah kasih sama ini. Mudah-mudahan Tuhan kasih balasan yang setimpal dengan manfaat yang udah lo berikan, dengan memberikan inspirasi kepada mungkin gak hanya gue, banyak-banyak orang lainnya juga yang lagi sedang dalam perjuangan untuk stop PMO dan lepas dari jeratan ini supaya menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin itu aja, mungkin udah kelamaan juga. Dan terakhir, God bless you bro, doain gue di sini masih berjuang dari Kyoto, Jepang. Gue sampaikan sekali lagi terima kasih banyak, dan see you on top. Mata nih, arigatou gozaimasu. Ciao. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Dan juga bagaimana rasanya lepas? Dan sekarang jadi pertanyaan, apakah lo mau menjadi orang yang lepas PMO selanjutnya? Jika tertarik melakukan coaching personal kepada saya, silahkan isi link yang ada di kolom deskripsi. Oke brother, dan stay on purpose, lanjutkan Nonat Novembernya, mari semangat, jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan, karena melakukan NoFap adalah perubahan diri yang lebih baik teman-teman. Itu harus kita apresiasi. Apalagi juga di zaman saat ini, begitu banyak konten-konten yang mengganggu, yang juga membuat kita tidak fokus. Sehingga dengan mengurangi dopamin ini, memfokuskan kepada hal yang lebih penting, melakukan NoFap, ini bisa memperbaiki hidup kita. Demikian video hari ini teman-teman, semoga menjadi reminder. Oke, tetap semangat tentunya, stay on purpose. Oke bro, always remember master kehidupan komunitas NoFap Indonesia. The time is now, waktunya saat ini berubah. And remember, greatness is coming. Peace.